Coba seru di sini saya akan bahas. Inilah alasan utama kenapa Kizaru takut dengan bajak laut Akagami. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, dimana masih menjadi suatu misteri terkait apa yang Kizaru lakukan di Marineford lalu, terutama ketika dia angkat tangan sehabis diancam oleh Ben Beckman, tangan kanan dari bajak laut Akagami. Dimana fit di antara keduanya dan bahkan keseluruhannya pun Kizaru dan bajak laut Akagami ini tidak pernah selesai sampai situ saja. Karena bahkan di movie Red pun Oda memberikan fit juga di antara orang-orang ini. Nah, mari kita langsung saja membahas tentang Akagami dan Kizaru. Pertama, kita semua tahu bahwa bajak laut Akagami dan Seng sendiri yang sebagai kapten ditakuti di seluruh dunia, dan bahkan untuk admiral angkatan laut seperti Kizaru, Ryokugyu, dan para vice admiral lainnya takut untuk menantang bajak laut Seng ini. Memang kekuatan dari bajak laut Seng ini masih sangat tidak diketahui secara detail selain yang kita dapatkan dari edisi 4 Billion saja, itu pun di perilisan movie Red lalu. Tetapi karena kapten mereka adalah salah satu dari Yonko, setidaknya dari situ saja mereka sudah cukup clear jika diakui oleh dunia. Dimana untuk serial non-canon seperti movie Red kemarin, disitu kita melihat kru mereka yang sangat-sangat kuat sekali bisa menghadapi Admiral Kizaru dan Fujitora. Lagi-lagi hanya dengan Seng sendiri saja, dia bahkan bisa membuat mereka mundur tanpa Seng benar-benar mengeluarkan kekuatannya. Dimana ini bahkan mirip untuk versi canonnya, yaitu ketika Admiral Ryokugyu yang ketakutan dan kabur hanya dengan merasakan kedatangan dari Seng ini. Dimana menurut Brenyo, bajak laut Akagami adalah bajak laut dengan kru yang paling balance atau seimbang untuk kekuatannya. Ya, di antara 4 Yonko lainnya era sebelumnya seperti yang kita tahu. Mereka menunjukkan lebih sedikit kelemahan secara keseluruhan, dan itulah yang membuat mereka menjadi kru berbahaya dan sangat ditakuti oleh dunia. Yang saya pun cukup sangsi bahwa bounty dari para officer utama Sengs ini akan sangat besar, karena seperti yang Oda katakan di edisi 4 Billion lalu bahwa monster monyet milik Bong Pans ini saja termasuk ke officer atau petinggi mereka loh, dan dikatakan dia squad yang lainnya juga. Yang bahkan di 12 tahun lalu saja saat di kampung halaman Luffy, bounty Seng sudah tembus 1 miliar berry. Yang ini jadi lucu banget nih ketika ngelihat bandit gunung sialan bisa-bisanya pamer bounty yang cuma 8 juta doang. Yang beberapa fit lama saja kita lihat dia berani menyerang kapal pemerintahan dunia dan berhasil mencuri buah iblis yang paling dicari oleh pemerintahan dunia, yaitu Gomu Gomu no Mi aka Mythical Zoan Hito Hito model Nika. Dia tidak peduli dan terus menyerang kapal yang dimiliki oleh pemerintahan dunia yang bahkan ada anggota Shipperpol di dalamnya. Dan untuk keadaan saat ini, Sengs di bounty 4 miliarnya saja, berarti seharusnya dia sudah menjadi bounty yang paling besar pada saat ini jika Kaido dan Big Mom benar-benar mati di insiden Wano Kuni. Jadi dari nama sendiri saja mereka sudah sangat-sangat luar biasa sekali, yang bahkan dikatakan juga di Fifth Record nama-nama seperti Yasuo, Plakiro, orang-orang ini saja sangat terkenal di dunianya. Bahkan untuk Ben Beckman, dia sudah ditakuti di Grand Line, yang dia ini adalah wakil kaptennya loh, bukan Seng sebagai kaptennya. Untuk Ben Beckman ini sebenarnya mengingatkan saya kepada Zoro yang sebelum dia menjadi kru dari Luffy saja, dia ini sudah ditakuti sebagai Kaizoku Gari atau pemburu bajak laut. Dan dia pun sudah terkenal dengan namanya sendiri. Jadi ya nggak aneh sih jika bounty dari Ben Beckman menyentuh 2-3 miliar berry, dan dikatakan juga total ada 9 officer atau petinggi dari bajak laut Sengs ini. Yang bukankah itu sama dengan komandan Luffy yang disebut juga ada ke-9 orangnya? Apakah foreshadow nih duel di antara Luffy dan Sengs tersebut? Lalu jika kita kembali ke Sengs lagi, bahkan dengan satu tangannya selama 12 tahun dia malah menjadi Yonko. Karena katanya dia baru saja menjadi Yonko 6 tahun lalu menurut kata-kata Brenyo, dan itu pun setelah dia kehilangan sebelah tangannya.
Ini membuktikan seberapa kuatnya karakter Shanks tersebut, dan dengan bagaimana dia dulunya adalah rival dari Mihawk saja, yang jika dari kata-katanya, duel mereka ini udah ibarat seperti legenda. Yang saya yakin juga duel tersebut terjadi ketika Shanks masih mempunyai kedua tangannya. Karena ini akan menjawab alasan Mihawk yang tidak mau melawan Shanks lagi setelah dia kehilangan sebelah tangannya. Dan alasan juga kenapa Mihawk bilang dia tidak mau menjadi kaisar, karena ya jelaslah Mihawk juga ternyata sekuat itu. Nah, bahasan siapa yang lebih kuat dari kedua orang ini mungkin akan kita bahas di video terpisah. Nah, dimana dari serial volume keempat miliar, kita juga diberitahu terkait kekuatan dari para officer bajak laut Shanks ini yang setidaknya kita lihat di movie Red. Karena ingat ya, yang canon itu di volume bukunya dan bukan di movie-nya. Tapi ya sebenarnya banyak juga sih implementasi yang akhirnya diadaptasi di movie-nya tersebut yang lagi-lagi tapi tidak bisa kita anggap canon. Nah, sebelum bahas terkait kenapa Kizaru yang sangat takut kepada Ben Beckman, kita harus pertama dulu membahas terkait House Konohaki yang dimiliki oleh Shanks ini. Dimana Oda pernah berkata hal ini di SBS ketika ada yang bertanya, bagaimana jika Shanks yang mengeluarkan House Konohaki di Fishman Island saat Luffy memingsankan ke 50.000 orang? Dan Oda menjawabnya, jika itu Shanks atau Rayleigh yang mencurigakan nih kenapa Oda membawa-bawa Rayleigh padahal dia nggak ditanya. Dimana Oda menjawab, jika kedua orang itu dalam keadaan yang sama persis dengan Luffy, maka ke 100.000 Fishman itu akan pingsan. Ya, jadi apakah dengan ini sudah bisa kita bilang jika haki mereka 2 kali lebih kuat dari Luffy pada saat itu? Menurut saya, jawabannya tidak persis juga. Karena ingat, jawaban Oda adalah kondisi yang sama persis, yang berarti ketika Shanks dan Rayleigh harus berhadapan dengan 100.000 Fishman, yang berarti sebenarnya Oda memberikan clue jika orangnya jauh lebih banyak dari 100.000 pun mereka masih bisa memingsankan ke semua orangnya. Yang dari situ saja, setidaknya pada Fishman Island, haki Luffy ini bisa dibilang masih sangat lemah jika dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Dimana untuk satu bukti canon lagi adalah bahkan Admiral Ryokyu saja sampai berlutut di Wano Kuni. Dan untuk di non-canon lagi-lagi di movie Red, bahkan banyak sekali Vice Admiral yang sampai pingsan. Nah, untuk kekuatan canon sendiri dikatakan jika Shanks ini adalah Kenbun Soku Killer, yang entah nih artian sebenarnya bagaimana, tapi yang jelas jika orang seperti Katakuri dengan penglihatan masa depan tidak akan berguna jika harus berhadapan dengan Shanks ini. Karena dia mungkin bisa lebih kuat dari Kenbun yang lagi, atau bahkan bisa membatalkan penglihatan dari Katakuri. Dan itulah yang membuat Shanks menjadi sangat mengerikan, dimana ini sudah menjadi cukup alasan kenapa dia sangat ditakuti oleh lawan-lawan lainnya. Dimana untuk krunya yang lain pun sama, dimana dari volume 4 miliar yang tadi saya katakan, disitu dibilang jika Yasop memiliki penglihatan masa depan yang bahkan lebih baik dari Katakuri. Lagi-lagi ini cukup terjawab ya, walau tidak canon di movie-nya, dia bisa dengan sangat mudah memprediksi dan melihat apa yang terjadi. Dan sangat pas juga untuk seorang seperti sniper dari Yasop ini. Yang sejujurnya ini adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh God Usopp, karena dengan terkuaknya Van Augur yang dapat berteleport, satu-satunya cara untuk bisa mengimbang kekuatannya ia tentu saja penglihatan masa depan. Dan untuk Lucky Rose sendiri, dia dapat bergerak dengan sangat cepat sekali dengan hentakan kakinya yang luar biasa. Ini sebenarnya akan menjawab kenapa dia bisa tiba-tiba ada di sebelah Shanks di chapter 1. Yang bahkan ini menjadi sangat kontroversial. Dia pun bertarung dengan tubuh besarnya yang tuh bayang gak sih, tubuh sebesar itu dan kecepatan segila itu jika dibalut dengan haki yang sangat kuat. Wah, seberapa kuat nih momentum serangan yang diberikan oleh Rakiro ini. Dan untuk officer-officer yang lain pun mereka sama kuatnya dengan skill mereka masing-masing yang sudah pernah saya bahas di sesi video lain. Nah, lalu kenapa Kizaru harus ketakutan yang notabene Kizaru adalah manusia cahaya? Ya benar, seperti yang kita tahu, nothing faster than the light, bukan? Ini menjadi kontroversi yang sejak lama sekali, terutama ketika chapter tersebut rilis, yang sebenarnya hal ini akan terjawab dengan apa sih kekuatan dari Ben Beckman yang diceritakan di volume 4 miliar. Di mana dikatakan Ben Beckman memiliki Busou Soku yang sangat-sangat kuat sekali, bahkan pelurunya dapat dengan mudah menembus tubuh musuhnya. Nah, ini pun akan mendibang teori bahwa Ben menggunakan peluru batu laut
laut karena dengan busonya sendiri saja dia sudah skuad batu laut. Dan jika kita ingat lagi, Shanks yang seharusnya ya 11-12 atau bahkan 11-11 dengan Ben Beckman, dan kekuatan Shanks dengan Ken Bunsoku killernya, bukankah seharusnya Ben pula pasti memiliki Ken Bunsoku yang sangat kuat ya, walau mungkin tidak sekuat Shanks, tapi setidaknya sangat-sangat kuat sekali. Itulah dua alasan utama kenapa seseorang dengan kecepatan cahaya akan sangat ketakutan dengan kemampuan dari Ben Beckman, yang bahkan dia sudah lebih siap untuk menembak kapan saja. Karena satu, dia bisa melihat ke masa depan arah dari Kizaru walau dia secepat cahaya, jika tahu tujuannya akan kemana tetap saja akan kena. Lalu dengan Busou Soku yang sangat kuat, pasti serangan tersebut akan dengan mudah menembus tubuh dari Kizaru ini. Hal yang sangat-sangat wajar sekali, Kizaru yang pada saat itu tidak dalam keadaan siap pasti ketakutan. Tapi ingat, di sini saya bicara di case pada saat itu ya, karena jika dalam case lain Kizaru dalam keadaan yang lebih siap bertarung, rasanya tidak akan mudah bagi semua kru Shanks ini bisa mengimbangi seorang admiral. Karena seperti kita tahu, Kizaru pada saat itu sedang fokus untuk menyerang Luffy, jadi dia tidak sadar dengan daerah sekitarnya, yang wajar pada saat itu dia akhirnya mengangkat tangan. Ini juga akan menjawab kenapa Ryokugyu ketakutan, karena lagi-lagi dia sedang fokus melawan Yamato dan kawan-kawannya, yang sejujurnya itu juga bukan lawan yang kaleng-kaleng, dan juga bahkan Shanks sedang bersama seluruh krunya. Yang dari situ saja sudah sangat wajar kenapa Ryokugyu sangat ketakutan. Nah, jadi dengan kemampuan seluruh kru Shanks ini, kira-kira apakah dia ini benar-benar menjadi kru terhebat secara objektif atau terhebat karena dia pihak baik yang menjadi top of mind dari kita para pembaca? Kami dari DNMers sedang ada promo bundling luar biasa loh, dari 200.000 hanya menjadi 150.000 saja. Plus juga kalian akan mendapatkan box poneglyph yang membuatnya menjadi sangat misteri. Contoh jadinya kurang lebih seperti ini. Yuk, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Kalian juga bisa pesan ini melalui WhatsApp ya, dengan klik link di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.